Salam saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yesus memberikan perumpamaan ini ketika dia berada di tengah murid-muridnya. Ketika dia berada di tengah-tengah orang yang diajarinya, yaitu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau saudara menyimak pembacaan saya, orang Farisi itu menganggap dirinya adalah paling benar, paling suci, dan paling tidak berdosa. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia berkata, "Aku mengucap syukur kepada Tuhan." Dia berkata, "Karena aku bukan seorang penzina, bukan seorang pendosa. Aku membayar perpuluhan saya kepada Tuhan." Itulah doa orang Farisi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat pemungut cukai itu datang kepada Tuhan. Inilah doanya yang sangat menyentuh hati kita. Dia berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri dan jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita melihat orang Farisi itu datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia tidak membanggakan apa yang dia lakukan. Dan kita tahu juga saudaraku dikasih Tuhan, yaitu pemungut cukai itu datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar tak berdaya. Kalau kita melihat apa pekerjaan si orang pemungut cukai ini, yaitu dia seorang penagih pajak yang ditugaskan oleh kerajaan Romawi pada waktu itu untuk menagih pajak kepada siapapun tanpa pilih kasih, tanpa pilih suku, tanpa teleng alih-alih. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau dia tidak bayar pajak, dia harus maksa bagaimana caranya supaya pada waktu itu dia menyetorkan uang kepada pemerintah Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia menghadap Tuhan, ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan, dia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Makanya hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan judul khotbah saya, yaitu doa seorang pemungut cukai. Nah, apa yang kita pelajari dalam hal ini? Apa yang kita dapatkan dan apa yang kita lakukan sehingga doanya dibenarkan oleh Tuhan. Doa pemungut cukai dibenarkan oleh Tuhan. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita kalau datang kepada Tuhan, jangan bawa kehebatan kita, jangan bawa apapun yang kita miliki. Tidak ada artinya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi mari kita belajar dengan seorang pemungut cukai ini. Dia datang dengan hati yang hancur. Berarti saudaraku, dia merasa hatinya hancur, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia datang dengan hati yang hancur. Berarti hati yang hancur itu, "Tuhan, inilah hati saya di hadapan Tuhan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya membawa hidup saya kepada Tuhan. Saya membawa pengesalan saya kepada Tuhan. Saya sudah melakukan ini kepada Tuhan." Kita harus belajar seperti pemungut cukai ini. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, bukan dia bawa hatinya hancur. Yang dia banggakan apa dia lakukan sama Tuhan. Dia ceritakan apa yang dia kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau itu kita kerjakan, tidak ada bedanya kita dengan orang Farisi ini. Tidak ada bedanya.
mengerti kebenaran tapi tidak melakukan, mengerti kebenaran tapi dia tidak mempraktekkan kehidupannya. Tetapi coba pemungut cukai, walaupun dia belum mengerti kebenaran, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Allah mau lihat hatimu hari ini. Apakah selama ini kita mengikut Tuhan, hati kita hancur? Apakah selama ini kita melayani Tuhan, hati kita hancur? Apakah selama ini kita mengikut Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, benar-benar dengan dasar hati yang paling dalam? Mari kita lihat hati kita hari ini. Kalau kita mengerjakan ini, saya percaya kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa yang kita yang dilakukan pemungut cukai sehingga doanya dibenarkan oleh Yesus. Yang kedua, dia datang pada Tuhan dengan penuh kesadaran. Dia sadar, dia datang kepada Tuhan, dia sadar. Banyak orang Kristen dia kalau datang kepada Tuhan, dia tidak sadar bahwa dia manusia berdosa. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, kalau dia datang kepada melayani Tuhan, bahkan pergi ke gereja, tidak ada kesadaran dalam dirinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kita, biarlah kita sadar hari ini, Tuhan, saya ini banyak kelemahan. Tuhan, saya ini banyak kekurangan. Tuhan, saya ini banyak dosa. Ampuni saya. Kita harus berkata seperti pemungut cukai ini, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kita harus sadar itu. Kalau kita sadar, berarti doa kita didengar oleh Tuhan. Yang ketiga bisa sampaikan kepada kita, apa yang dilakukan pemungut cukai sehingga doanya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang pada Tuhan dengan membawa segala kekurangannya. Aduh, asik ini saudaraku dikasihi Tuhan. Dia datang kepada Tuhan membawa segala kekurangannya. Dia letakkan kepada Tuhan, ini loh kekurangan saya Tuhan. Ini kelemahan saya Tuhan. Tetapi coba kita melihat tadi orang Farisi, nggak pernah dia membawa kelemahannya. Dia tidak pernah membawa kekurangannya kepada Tuhan. Tetapi dia ceritakan kepada Tuhan segala kebaikannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau datang kepada Tuhan, jangan bawa kehebatanmu. Jangan bawa kehebatan rumah tanggamu. Jangan membawa kehebatan fasilitas yang kau miliki. Karena kata orang, di atas awan masih ada awan. Mungkin saudara orang hebat hari ini, masih ada lagi yang lebih hebat. Mungkin gelarmu hari ini banyak, tetapi masih banyak lagi gelar saudaraku. Mungkin saudara pintar hari ini, masih banyak lagi yang lebih pintar daripada kita. Datanglah kepada Tuhan dengan membawa kekurangan. Tuhan, saya manusia berdosa. Saya penuh kekurangan. Hati saya Tuhan sucikan. Tuhan kuduskan hati saya. Tuhan pulihkan saya. Tuhan baharui hidup saya. Tuhan Yesus pulihkan keuangan saya dan ekonomi saya. Pulihkan rumah tangga saya. Ketika kita bawa hal itu, Tuhan akan menyempurnakannya. Tuhan akan memulihkannya. Tuhan akan memberkati. Bahkan doa kita dibenarkan oleh Tuhan ketika kita bawa segala kekurangan kita. Yang keempat yang perlu saya sampaikan, apa yang dilakukan pemungut cukai itu sehingga doanya dibenarkan oleh Yesus? Yang keempat, dia datang pada Tuhan dengan penuh kejujuran. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan, dia menipu dirinya. Bahkan banyak orang sekarang saya melihat, dia melayani Tuhan bukan jujur. Tujuannya supaya dikenal oleh orang, supaya ketahuan bahwa dia begini, begini, dan begini. Saya pernah melihat itu. Dan saya menyaksikan mata ke sendiri, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia tidak jujur dalam pelayanan. Kalau di dalam pelayanan seperti malaikat, saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin lebih hebat daripada malaikat. Sehingga malaikat berkata, saya nggak berani masuk ke tempat itu.
karena ada yang melebihi daripada saya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan? Lihat dari hidupnya. Beratakan, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia melayani tidak jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak transparan di hadapan Tuhan. Allah mencari orang-orang yang jujur akhir-akhir ini. Ya, orang yang setia. Apalagi sudah 1,5 tahun lebih banyak gereja-gereja tidak beribadah lagi. Mulai kelihatan orang-orang yang setia, walaupun tidak beribadah di gereja, apakah siap tidak beribadah di rumah masing-masing, walaupun hanya melalui live streaming. Di situ kita melihat apakah kita jujur juga kalau kita ibadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Mari kita belajar seperti pemungut cukai ini. Dia datang kepada Tuhan dengan penuh kejujuran. Dia tidak tutupi semuanya kekurangannya. Dia tidak tutupi segala dosanya di hadapan Tuhan. Dia datang penuh kejujuran. Kalau kita datang kepada Tuhan penuh dengan kejujuran, kita melakukan segala sesuatu penuh dengan kejujuran, saya percaya Tuhan akan berkenan kepada kita. Mungkin hari ini engkau seorang suami, engkau tidak jujur kepada istrimu. Mungkin hari ini engkau seorang istri, engkau tidak jujur kepada suamimu. Mungkin hari ini engkau seorang anak, engkau tidak jujur kepada orang tuamu. Mungkin hari ini engkau seorang pelayan Tuhan, engkau tidak jujur kepada gembala sidangmu. Mungkin hari ini engkau seorang pengerja gereja, engkau tidak jujur supaya hanya dilihat oleh orang. Saya mau katakan, saudara harus bertobat. Sekali lagi, saya mau katakan, saudara harus bertobat. Kenapa? Kejujuran itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kejujuran itu sangat dibutuhkan. Dan saya mau lihat orang yang jujur di hadapan Tuhan, dia akan menuai hasilnya. Dia akan melihat kesuksesan sepanjang kehidupannya. Nah, hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar sehingga kita menerima pemulihan.